satu kelemahan, perhatikan dalam Matius 8 ayat 17 berkata seperti ini, dialah yang memikul kelemahan kita. Katakan amin. Jadi kelemahan Bapak Ibu Saudara sekalian, keterbatasan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidakmampuan kita, Tuhan sudah pikul sebenarnya. Jadi tidak perlu takut memulai sesuatu yang baik, sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadi masa depan. Tidak usah takut. Mungkin kita berkata, aku lemah, aku nggak bisa. Oh, keterbatasan dalam segala apa yang saya miliki. Tetapi hari ini Tuhan nyatakan pagi ini kepada kita, apa yang kau pikir menjadi kelemahanmu telah dipikul oleh Tuhan sendiri. Wow, banggalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang bangga katakan amin. Jadi Bapak Ibu, jangan lemah. Apapun yang kau alami hari ini, Tuhan sudah pikul semuanya. Sebenarnya kelemahanmu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena Tuhan sudah pikul. Yang ada adalah kekuatan, semangat, daya juang yang lebih kuat untuk meraih masa depan sebenarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin saat ini kita merasa minder, kecil hati, bahkan mengasihani diri, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sensi, itu mengasihani diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang sensi, cepat tersinggung, cepat marah, perasaan selalu dibawa-bawa, itu adalah orang yang mengasihani diri sendiri. Dan biasanya orang ini selanjutnya akan berputus asa karena kelemahan yang dia miliki. Yang tidak menyadari bahwa kelemahannya Tuhan sudah pikul. Firman-Nya berkata Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita nggak usah bersikap seperti itu. Karena sesungguhnya setiap orang selain punya nilai, lebih pasti juga dia punya kelemahan. Seperti peribahasa berkata, tak ada gading yang tak retak, artinya tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal. Tetapi paling tidak kita ambil sisi positif, bahwa kenapa hidupku seperti ini, kenapa dia lebih daripada saya. Kita bisa lihat sisi positifnya. Kita lihat bagaimana dia melakukannya, bagaimana dia memperjuangkannya. Bukan orang lain tidak punya masalah, pergumulan, tantangan, mungkin berat tantangannya. Tetapi cara kita berpikir juga mempengaruhi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang penting pagi ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, apa yang engkau kerjakan, sadarilah bahwa di dalamnya ada Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Untuk menambah kekuatanmu dan untuk menanggung kelemahanmu. Artinya ada dukungan, ada backingan dari Tuhan sendiri. Jadi kenapa takut Bapak Ibu? Jadi apa yang kau kerjakan hari ini, kerjakan dengan sekuat tenagamu, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ayo. Kelemahan diri adalah suatu keterbatasan yang kita warisi atau kita dapatkan karena sesuatu peristiwa tentunya. Di mana kita tidak punya kuasa untuk menolak atau mengubah peristiwa tersebut. Bisa juga karena keterbatasan fisik, ya. Mungkin ada penyakit tertentu. Mungkin juga terbatas emosionalnya berupa mungkin pernah trauma, ada kepahitan, ada temperamen bawaan. Ada juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat kalau orang tuanya temperamennya tinggi, anak-anaknya juga ngikut Bapak Ibu. Jadi ini bawaan. Ataupun keterbatasan kecerdasan. Ya, pola pikirnya tidak begitu berkembang. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, terkadang Tuhan mengizinkan adanya kelemahan dalam diri Bapak Ibu dan saya. Dengan satu tujuan untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Jadi kalau kita berkata, kenapa saya alami ini? Itu mungkin ada satu cara Tuhan, agar kita terus mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan, tetap ada di posisi yang kokoh. Sebab Tuhan berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9,
cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Berkali-kali pengkhotbah berkata tentang ayat ini, bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa waktu kita datang berseru kepada Tuhan. Karena sebenarnya kelemahan kita banyak, tetapi rasa enggan atau kita tidak melibatkan Tuhan dalam kelemahan itu. Itu yang membuat kita tetap ada dalam kelemahan itu. Jadi saya melihat orang-orang yang mungkin banyak kelemahannya, tetapi dia dekat dengan Tuhan. Perlahan-lahan Tuhan ubah kelemahan itu menjadi satu kekuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah terkesan dengan kepandaian kita, kegagahan kita, kecantikan, kegantengan, kemapanan, kekuatan seseorang yang sering membuat mereka merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Tuhan tidak tertarik dengan itu. Karena itu Tuhan tidak pernah memilih seseorang berdasarkan apa yang terlihat secara kasat mata. Tidak. Makanya kita sering melihat, kok dia dipakai Tuhan ya, dia bodoh. Dia seperti ini dan seperti itu. Kok dipakai Tuhan ya, kok bisa ya? Karena Tuhan melihat bukan yang kelihatan secara kasat mata seperti ini. Wow, ini Marcel ganteng banget nih. Enggak. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan tertarik kepada orang-orang yang memiliki banyak kelemahan dan mau mengakuinya. Kadang-kadang kan ini masalah bagi kita. Kalau kita akui kelemahan kita, kayaknya kita gengsi, kita malu. Ayo, siapa yang punya pergumulan, maju ke depan didoakan. Kita diam aja di situ, gak mau maju-maju. Waktu kita lihat ada orang maju, banyak banget pergumulan kawan ini. Iya kan, wow, kayaknya rumah tangganya kacau nih, kayaknya ekonominya kacau nih. Kayaknya bisnisnya turun nih. Kita menghakimi. Ternyata survei membuktikan orang yang mengakui kelemahannya, bahkan firman Tuhan berkata, orang yang mengakui kelemahannya dan mau tunduk kepada otoritasnya Tuhan dan mau melakukan seperti yang Tuhan lakukan, dia dipulihkan Tuhan, bahkan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Jadi pagi hari ini mari kita harus sama-sama menyadari bahwa Tuhan tidak tertarik dengan mungkin wajah kita cantik Bapak Ibu Saudara sekalian, ganteng, pintar, banyak uang. Tuhan tidak tertarik di sana. Karena biasa orang-orang yang seperti itu merasa cukup. Dan Tuhan nomor sekian. Biasa seperti itu, dan Alkitab mencatat seperti itu. Tetapi orang-orang yang merasa dia lemah, dia tidak sanggup, dia tidak mampu, dan dia tidak siapa-siapa di bumi ini, dia mengakui datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan ubah dia menjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang bisa mengalahkan setiap tantangan dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, banyak orang sulit mengakui kelemahannya, betul. Tapi cenderung membusungkan dada. Dan biasa meremehkan orang lain. Dan orang-orang seperti itu Tuhan tidak berminat Bapak Ibu. Tidak. Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang yang membusungkan dada. Yang tidak mengakui kelemahannya, Tuhan tidak tertarik. Tetapi waktu engkau memuji Tuhan, engkau hancur hati. Engkau menyadari engkau tidak siapa-siapa. Dan engkau menyadari hidupmu tidak lama di bumi ini. Tuhan suka seperti itu. Walaupun engkau punya segalanya, tetapi engkau merasa bahwa semua miliknya Tuhan. Tuhan tertarik dengan seperti itu. Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang sombong, orang-orang yang membusungkan dada. Waktu dia diberkati, dia
tidak membagi berkat itu, tidak menyalurkan berkat itu, Tuhan tidak tertarik dengan itu. Saya udah pernah katakan, sekali aja Tuhan klik tutup pintu berkat, tertutup Bapak Ibu, tertutup, gak akan bisa bagaimanapun caranya. Tetapi kalau Tuhan sudah klik buka, terbuka, orang mau tutup pakai apapun gak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hati-hati, hati-hati Bapak Ibu. Lebih baik kita mengakui kelemahan, kekurangan kita. Kita akui Dia sebagai Tuhan dan otoritas tertinggi ada pada Dia. Jangan kita hanya mengelola setiap berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian,